Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahu adzim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dalam hati. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, kalau antum beriman, kalau kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dzikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Dari ayat ini menjelaskan betapa pentingnya zikrullah. Betapa pentingnya dengan tasbih ini untuk senantiasa ingat kita pada Allah setiap detik, setiap waktu, setiap menit, dan bahkan setiap langkah kita. Ketika langkah kita senantiasa ingat pada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adhkurkum. Jika kita dekat sama Allah, Allah akan lebih dekat lagi pada kita. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Dengan zikir yang kita lakukan ini, kita perbanyak diri kita. Kita jadikan diri kita untuk senantiasa meletakkan diri kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, berbagai banyak macam masalah, berbagai banyak macam tipu muslihat yang iblis lakukan, semua dikalahkan dengan zikir. Maka zikran katsiran, zikir sebanyak-banyaknya di dalam hati kita, di dalam langkah kita. Agar apa? Agar iblis tidak punya kesempatan untuk menempati diri kita, untuk bertempat atau berconggol dalam tubuh kita. Ribuan iblis akan bisa berada dalam tubuh kita andai kata manusia itu tidak punya iman sama sekali. Tidak punya iman. Maka penting sekali segala tasbih, segala ucapan zikir kita, apapun itu sangat penting untuk menetralisasi kehidupan di dalam hati kita, iman kita. Netralkan iman itu dengan zikir. Sesedih-sedihnya manusia apabila punya masalah, sesumpek-sumpeknya pikiran kita apabila kita punya masalah, sesetres-stresnya kita apabila kita dilanda badai musibah, maka zikir ini yang penting. Ketika zikir, ketenangan timbul. Ada 6 zikir yang Allah sayangi, Allah cintai ini. Pertama adalah zikir yang paling Allah sukai. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim.
Itu dibaca kalau bisa setelah sholat qobliyah subuh. Dibaca 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Ini zikir yang paling Allah sukai. Yang paling Allah cintai. Maka perbanyaklah zikir ini. Itu pertama. Jadi diingat-ingat begitu pentingnya zikran katsiran wasabbih bukrata wa asila. Zikir dan zikir. Jadi yang pertama, zikir yang paling Allah sukai adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang kedua adalah zikir yang paling utama. Kalau tadi yang pertama adalah zikir yang paling Allah sukai, sekarang zikir yang paling utama adalah kalimat tauhid, yaitu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana cara mengucapkan zikir la ilaha illallah? Terserah bagaimana nyamannya antum. Ada yang pakai harus dikeras suaranya, la ilaha illallah. Ada yang dalam hati, ada yang zikirnya di dalam hatinya itu agak lirih-lirih, pelan-pelan. Terserah bagaimana menurut antum nyaman. Yang intinya bisa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Kemudian kalau tadi zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa bihamdi, subhanallah bil azim, sedangkan zikir yang paling Allah, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Sekarang zikir penenang hati. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Ini penenang hati. Ketika kita punya masalah di dunia ini, dilanda masalah apapun bentuknya, pengen hatinya tenang. Ada orang yang kadang-kadang jatuh kita, ghibah kita, pengen hati kita tenang, cukup kita baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Ini kita baca terus. Kemudian yang keempat, zikir yang memudahkan hajat kita. Kalau kita punya hajat, setelah surat hajat ini dibaca. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini amaliyah semua. Amaliyah, amaliyah, amaliyah. Biasanya setelah selesai surat hajat dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau ketika kita sholat duha setelah baca istighfar 100 kali, kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini dibaca 100 kali agar hajat kita cepat tercapai, agar hajat kita cepat terwujud. Kemudian yang kelima, zikir yang memohon ampunan. Otomatis apa? Astaghfirullahaladzim. Baca setiap wa minal laili fatahat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dibaca ini 1000 kali setelah selesai sholat tahajud. Usahakan 1000 kali. Tidak makan ini 15 menit, 20 menit paling banter-banternya. Istiqomah baca 1000 kali istighfar agar kita mendapatkan 4 keistimewaan yang tidak dimiliki mereka-mereka yang bukan ahli zikir. Mereka-mereka yang tidak mau zikir. 4 keistimewaan. Apa itu? As-sabirin, kesabaran. As-sadiqin, kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Kejujuran. Walhanidin, kekhusyuan, khusyuk kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekhusyuan yang luar biasa. Wal munfikina, harta kita diberikan berlimpah. Rezeki dari mana kita tidak tahu. Maka ini penting sekali. Penting buat kita jalankan, istighfar diperbanyak. Kenapa? Karena kematian seseorang tidak ada yang tahu. Kapan kita dipanggil Allah, kapan kita menghadap Allah. Bahkan malaikat maut pun tidak tahu. Ini
Jadi tadi sudah zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Zikir penenang hati adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Zikir yang memudahkan segala hajat adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir untuk memohon ampunan yang kelima adalah baca istighfar astaghfirullahaladzim 1000 kali. Sekarang yang keenam adalah zikir untuk mendapatkan dunia dan seisinya. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita ingin mendapatkan dunia dan seisinya, ketika kita suka membaca la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca semampu kita. Agar dunia seisinya mendekati kita. Bukan kita mencari rezeki, tapi rezeki mencari kita. Bukan kita mendekati rezeki, tapi rezeki mendekati kita. Bukan kita mendambakan dunia, tapi dunia mendambakan kita. Seperti magnet. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya pentingnya ini di dalam zikir kita. Pentingnya di dalam kita untuk berzikir dan berzikir terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikran katsira wasabbih bukrata wa asilah. Enggak malam, enggak petang, semua di setiap langkah kita, di setiap tujuan kita. Semua ini kita harapkan, semua ini kita handalkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa takwa Allah. Apapun yang kita lakukan, di setiap zikir kita bisa dekat sama Allah, keistimewaan dan ketenangan dalam hati kita untuk bisa nangis karena takut sama Allah. Bukan kita menangis karena kita cinta dunia, hubut dunia. Kita tinggalkan dunia. Yang kita dekatkan diri kita untuk bisa dekat sama Allah, rindu untuk bisa bertemu Allah. Karena kenikmatan surga nanti, nikmat surga yang paling utama adalah bisa bertemu dengan Allah. Ini kenikmatan surga yang paling utama. Sedangkan kita orang mereka yang ahli zikir, mereka yang ahli dekat sama Allah, pingin sekali nanti ketemu sama Allah. Makanya kematian hanya memisahkan, hanya perpindahan dari alam ke alam lain bagi mereka yang ahli zikir. Bahkan kematian bagi mereka adalah dirindukan karena pingin jumpa dengan Allah. Coba, bisakah kita seperti ini? Bisakah kita seperti ini? Kalau kita nggak bisa, artinya iman kita masih tipis. Kalau kita bisa, maka kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk senantiasa zikir dan zikir. Pertama nggak sebanyak dulu, pertama berapa, ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan 6 zikir ini kita pelajari, kemudian kita amalkan di dalam pencerahan bimbingan amalan ini. Memberikan kita saluran rohani yang senantiasa alirannya deras, magnetnya deras di dalam kita menuju ketenangan hati, ketenangan dan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Apapun akan Allah cukupi kalau kita bisa bertawakal kepada Allah, bisa beriman kepada Allah, bisa dekat sama Allah. Bahkan mereka-mereka yang merasa sudah dekat sama Allah, pada titik temunya mereka akan meninggalkan dunia. Karena dunia ini bagi mereka akan menyiksa. Harta benda yang dia miliki akan menyiksa. Nyiksa apanya? Nyiksa di hisabnya nanti. Marilah kita pelajari benar. Semoga kita menjadi hamba Allah istiqomah di dalam ibadah kita, di dalam zikir kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.